Pisang adalah salah satu buah paling populer dan dikonsumsi secara luas di seluruh dunia. Setiap tahunnya, terdapat jutaan ton pisang dipanen dan dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Seperti halnya pohon kelapa, tanaman pisang dapat tumbuh hampir di seluruh belahan dunia. Tepatnya tercatat dapat tumbuh di 135 negara di seluruh dunia, dengan negara penghasil pisang terbesar ditempati oleh India dan Cina. Meskipun sering disebut sebagai pohon pisang, pisang sebenarnya adalah tumbuhan herbal. Batangnya tidak berkayu seperti pohon, tetapi terdiri dari lapisan-lapisan daun yang saling tumpang tindih yang dikenal sebagai pseudostem atau batang palsu. Ada lebih dari 1.000 varietas pisang yang tumbuh di seluruh dunia, mulai dari pisang yang biasa kita temui di pasar-pasar lokal hingga varietas yang lebih eksotis. Setiap varietas memiliki rasa, tekstur, dan karakteristik uniknya sendiri. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian pisang modern di daratan Amerika Latin seperti Ekuador dan Brazil. Walau pohon pisang dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim yang beragam, namun untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi dan kualitas pisang yang baik, tentu banyak kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh petani pisang. Salah satunya adalah iklim. Kebanyakan pertanian pisang modern berada di daerah Khatulistiwa. Daerah garis Khatulistiwa memiliki iklim tropis dengan suhu yang hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup tinggi. Iklim ini sangat cocok untuk pertumbuhan dan produksi pisang yang memerlukan suhu stabil dan kelembaban yang tinggi. Selain itu, pohon pisang membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Sementara daerah garis Khatulistiwa memiliki sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun dengan intensitas yang tinggi, memungkinkan pertumbuhan vegetatif dan produksi buah yang optimal. Berikutnya, setelah memiliki iklim dan ladang yang sesuai dengan pertumbuhan pohon pisang, petani akan menyiapkan ladang. Proses penyiapan ladang meliputi pemilihan lokasi yang sesuai, pembersihan lahan dari gulma dan puing-puing, serta melakukan pembenahan tanah dengan membuat bedengan tanah dan drainase untuk membuang air berlebih saat musim hujan. Proses persiapan ladang seperti ini dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan alat-alat berat dalam proses pengerjaannya. Ada banyak cara untuk membudidayakan pohon pisang, dan yang paling umum dipraktekkan adalah pembibitan dengan anakan atau rimpang, karena cara ini relatif mudah dan murah dilakukan. Namun sayangnya cara ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah keterbatasan jumlah bibit karena tergantung dengan indukannya, dan juga kemungkinan penularan penyakit dan serangan hama ke tanaman baru. Kondisi ini membuat pengadaan bibit pohon pisang untuk ladang yang luas seperti ini, petani akan memilih mengandalkan bibit pohon pisang melalui kultur jaringan. Dengan teknik kultur jaringan, memungkinkan untuk memperbanyak jumlah tanaman pisang dengan cepat dalam waktu singkat. Setiap explant, potongan jaringan yang ditanam di media kultur dapat berkembang menjadi tanaman baru dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, petani dapat memilih dan mengisolasi materi tanaman dari pohon pisang yang memiliki karakteristik yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap penyakit atau produktivitas yang tinggi. Hal ini memungkinkan pengendalian kualitas genetik tanaman yang diperbanyak. Setelah bibit tanaman pisang sudah cukup besar untuk ditanam di ladang, pekerja akan membawa bibit pohon pisang ke ladang yang sudah disiapkan. Dalam proses penanaman bibit pisang ini, beberapa petani akan menggunakan plastik mulsa
sehingga pekerja dapat langsung menanam bibit pisang pada setiap lubang yang sudah disediakan. Penggunaan plastik mulsa berguna untuk pengendalian gulma dan mengurangi penguapan air dari permukaan tanah. Sedangkan petani yang tidak menggunakan plastik mulsa pada awal pertumbuhannya akan memasang selang irigasi semprot yang akan menyiram tanaman dan tanah di sekitarnya sesuai jadwal yang sudah diprogramkan untuk mempertahankan kelembaban tanah yang dibutuhkan tanaman, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Jarak antara tanaman pisang biasanya berkisaran antara 2 hingga 3 meter dalam barisan, dengan jarak antara barisan tanaman pisang biasanya sekitar 3 hingga 4 meter. Bibit tanaman ini membutuhkan waktu 5 hingga 6 bulan hingga menghasilkan bunga pisang atau jantung pisang. Namun sebelum pohon-pohon pisang ini mulai berbuah, petani mempunyai pekerjaan panjang dalam pemeliharaan tanaman pisang. Sementara penyiraman pohon pisang dapat dilakukan secara otomatis dengan sistem irigasi terintegrasi, pekerja masih harus memupuk tanaman pisang secara manual baik organik maupun anorganik sesuai dengan kebutuhan dan analisis tanah pada ladang pohon pisang. Untuk pengendalian hama, petani akan menurunkan traktor yang menarik rangkaian bak penampung yang dilengkapi dengan kipas di belakangnya yang akan menyemprotkan cairan pestisida di sepanjang lorong daun pohon pisang. Proses perawatan ini berlangsung berkelanjutan sepanjang siklus pertumbuhan pohon pisang. Setelah jantung pisang tumbuh, diperlukan waktu 3 bulan lagi hingga buah pisang dapat dipanen. Namun sebelum itu, mereka perlu dirawat dengan hati-hati. Saat bakal pisang mulai tumbuh, pekerja akan memberi sekat antara sisir pisang dan kemudian menutupi seluruh tandan pisang dengan kantong plastik berwarna biru untuk melindunginya dari serangga atau penyakit. Setelah buah pisang sudah sesuai ukuran dan kekencangannya sudah sesuai yang disyaratkan, saatnya pekerja mulai memanennya. Proses ini dimulai dengan pekerja mengukur ketebalan buah pisang dengan alat yang disediakan. Berikutnya, pekerja memberikan bantalan yang lebih tebal di antara sisir pisang, menghindari benturan dan memar saat perjalanan. Proses pemetikan pisang ini harus sangat berhati-hati karena pisang mudah rusak. Pisang-pisang dari petani besar seperti ini biasanya dipetik saat mereka masih hijau atau memiliki kematangan antara 65 hingga 75% kematangan, tergantung preferensi konsumen dan jauh dekatnya pangsa pasarnya. Jika buah dipetik terlalu matang, dapat menyebabkan kerusakan selama transportasi dan memiliki umur simpan yang lebih pendek. Di sisi lain, jika buah dipetik terlalu muda, kualitas dan rasa buah mungkin belum optimal. Berikutnya, setelah tandan buah sudah dipotong dari pohon, pekerja akan mengangkut dan mengikatnya pada rangkaian kabelway pemanen pisang. Transportasi pemanenan seperti ini umum digunakan di perkebunan pisang karena lebih efektif dan mengantisipasi kebun pisang yang luas yang jauh dari ruang pemrosesan atau pengepakan. Setiap mesin transportasi pisang ini dapat menarik hingga 48 tandan pisang sekaligus. Tandan ini akan diangkut dengan hati-hati dari ladang memasuki rumah pengepakan. Setelah tiba di rumah pengepakan, pekerja dengan segera menyemprotkan dengan air dan memotong setiap sisir pisang dari tandan dan memasukkannya ke kolam air untuk mencuci buah dari kotoran dan menghindari getah jatuh ke kulit pisang. Berikutnya, pisang dinilai dan dikategorikan berdasarkan ukuran dan kualitas. Pisang-pisang yang tidak cocok untuk diekspor akan disingkirkan dan dijual di pasar lokal. Sementara pisang-pisang yang memenuhi kriteria diperkecil sisirnya menjadi 6 atau 7 helai pisang per produk. Kemudian pisang-pisang ini dibersihkan sekali lagi
Baru selanjutnya pekerja memberi label produk dan mengemasnya dengan box karton. Kotak-kotak ini dibawa ke gudang sebelum akhirnya dibawa ke pelabuhan untuk dikirim ke negara tujuan. Selama proses penyimpanan dan pengiriman, karton pisang ini disimpan pada suhu 13,5 derajat Celcius untuk mencegahnya matang terlalu cepat. Baru setelah box ini sampai di negara tujuan, pisang ini akan diletakkan di gudang pemasakan hingga memiliki kematangan ideal untuk bertemu para konsumen di pasar swalayan.